Partai Golkar serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya sebelum masuk ke visi misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses Golkar itu di Papua. Untuk masuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya mau jadi AMPI itu untuk bisa masuk di SLIPI. Karena apalagi kita sebagai orang daerah kalau nggak punya jaringan. Ternyata kalah saya di AMPI. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI. Setelah saya fight di HIPMI, kemudian saya berproses masuk ke pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah berangin. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat Munas di Bali, fight dengan Yusuf Kala yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri, fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang, karena memang waktu itu dekat sama Presiden, sebagai Menteri Perindustrian. Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena busuk lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Buk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar.